Sahabat Bunda, ada sebuah kisah yang Bunda ambil dari sebuah buku di mana menceritakan ada dua orang perawat, yang satu bekerja murni berdasarkan logika dan satu perawat bekerja mengandalkan intuisinya. Perawat pertama bekerja mengandalkan kemampuan logika dan observasinya. Si perawat pertama ini melihat bahwa kondisi bayi normal-normal saja, tidak ada masalah karena semua parameter yang terhubung ke tubuh bayi itu menunjukkan memang normal, tidak ada problem ya. Untuk observasi suhu tubuh memang turun ya, setiap jam turun, tetapi masih di suhu range yang normal. Jadi buat dia ya wajar aja karena toh masih normal. Warna kulit bayinya agak memucat, cuman si perawat ini berpikir bayi yang baru lahir memang kadang-kadang warna kulitnya suka berubah-ubah, kadang lebih gelap, kadang lebih terang. Jadi dia tidak melihat ada suatu urgensi di situ ya. Si bayi juga terlihat agak males minum susu, terlihat dari selang minum susunya ya. Hanya perawat ini berpikir bayi memang kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang banyak minumnya, kadang-kadang minumnya sedikit. Yang penting kan dia mau minum susu. Jadi itu masih uh, sesuatu yang normal, nggak ada bahaya ya. Kemudian bayi ini lebih diem, kurang banyak bergerak ya. Cuman ya bayi kan memang kadang-kadang banyak bergerak, kadang diem, tidur saja. Ya kan sahabat Bunda? Jadi si perawat ini pun berpikir sama, ya mungkin si bayi memang lagi anteng aja ya. Kemudian dilihat perutnya agak gembung ya. Cuman kita tahu bahwa bayi-bayi prematur itu memang memiliki organ perutnya kan tidak sempurna ya. Jadi banyak problem, kadang-kadang perutnya agak gembung. Jadi dia tidak melihat ada sesuatu yang bermasalah. Ya, jadi dia memutuskan si bayi kondisinya normal dan tidak perlu melaporkan kepada dokter anak. Karena kalau dia melaporkan kepada dokter, sementara tidak ada tanda-tanda kedaruratan, dia bisa ditegur oleh dokter, ya kan? Nah, jadi ya sudah, dianggap semuanya baik-baik saja, ya. Hingga jam berlalu, kemudian digantikan oleh shift berikutnya, di mana perawat ini dia bekerja mengandalkan intuisinya ya. Si perawat baru ini langsung ngecek kondisi bayinya. Dia lihat parameternya, dia observasi, dia mendapatkan data sama seperti perawat yang sebelumnya ya. Tetapi secara intuitif dia memutuskan kondisi bayi berada dalam bahaya dan segera menghubungi dokter anak. Ketika dokter anak bergegas datang memeriksa, si dokter anak setuju bahwa si bayi dalam kondisi darurat, yaitu mengalami sepsis atau ada infeksi di bagian dalam. Si dokter segera memberi pertolongan sehingga nyawa bayi ini dapat diselamatkan. Sahabat Bunda, coba lihat sebuah contoh sama-sama kasusnya ya. Parameternya sama, tetapi kesimpulannya berbeda ketika menggunakan intuisi. Terbayangkah kita dalam kehidupan sehari-hari apabila kita hanya mengandalkan logika dan tidak menggunakan intuisi pula? Ya. Dokter Amir Zolel, seorang ahli bedah dan ahli bela diri juga di Amerika, itu sampai mengatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran tidak bisa berkembang tanpa bantuan intuisi. Sebab apabila semua ilmu dapat dipelajari hanya lewat buku, lewat textbook, maka harusnya semua kualitas dokter itu sama. Tapi nyatanya tidak. Ternyata bedanya ada di intuisi. Menarik bukan? Mari kita pelajari lebih dalam tentang intuisi.